tegas. Ya, Memolin tegas. Baik, tegas. Sekarang kita udah dengar pendapat-pendapat dari teman kita. Sekarang kita sama Mem Olin, jadi mendingan kita langsung tanya aja pendapatnya. Tanggapan Mem Olin mengenai pandangan siswa-siswi yang bilang Mem ribet ataupun galak gimana? Pandangan terhadap itu kayaknya agak negatif kesannya ya. Galak dan ribet. Nah, ini saya sebenarnya butuh diklarifikasi ribet dan galak seperti apa. Kalau ribet, kalian mempermasalahkan masalah kayaknya prosedural banget, ya mohon maaf karena memang saya menjalankan prosedur gitu ya. Walaupun kesannya ribet, tujuannya sebenarnya baik sih. Tujuannya ya untuk segala sesuatu tertata dengan baik. Misalkan kayak peminjaman ruangan, kesannya ribet ya, harus gurunya dulu, harus mencatat dan segala macam. Ya memang supaya tidak bentrokan ketika peminjaman. Lalu kalau masalah galak, ya itu saya serahkan kepada anggapan kalian terserah gitu. Tapi memang bawaan saya mohon maaf seperti ini, ngomong memang tegas, belak-belakan seperti itu. Tapi tidak ada tujuan saya untuk jahat kepada kalian atau tidak ada ya. Tapi mungkin cara saya menyampaikan, cara saya bicara terkesannya memang galak. Ya tapi inilah saya gitu ya. Tapi saya juga belajar gitu ya. Untuk tidak menyakiti hati anak-anak seperti itu. Walaupun mungkin kalau yang belum kenal saya, nada bicara saya atau intonasi saya kesannya kan kayaknya galak gitu ya. Apakah itu yang dimaksud ya? Maksudnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau tanggapannya apa ya itu saya tidak bisa menyalahkan tanggapan orang-orang terhadap saya. Karena kan ya yang mungkin yang kenal saya yang bisa beranggapan lain. Tapi mungkin secara umum yang belum mengenal saya mungkin lihatnya saya galak, terlalu tegas dan segala macam. Itu seperti. Jadi bagi saya sih nggak masalah. Terserah tanggapan kalian mau seperti apa. Yang pasti saya tidak bermaksud untuk keburukan ataupun jahat gitu kepada kalian. Itu dari saya. Kenapa Mem Olin mau jadi guru bahasa Inggris? Apa alasannya? Apakah dari awal sudah ingin menjadi guru atau ada rencana lain? Oke, kalau nanya masalah pekerjaan memang di awalnya tidak terpikir sih nak ya untuk menjadi guru gitu ya. Tapi karena sejak kuliah itu saya di semester akhir tuh suka ngambil les-lesan. Jadi saya privat ke anak-anak. Dari situ timbullah ya rasa kayaknya seneng juga gitu ya ketika ngajar. Nggak hanya ngajar, ternyata nggak hanya ngasih ilmu ke anak-anak privat saya, tapi saya juga belajar mengenal kepribadian orang lain, terutama anak remaja. Nah mungkin dari situ yang membuat saya kok kayaknya ini sesuatu yang interesting gitu ya, ketika mengajar, menyelami kehidupan orang lain, mau jadi temannya juga, seperti itu. Seringkali juga jadi kayak teman curhat sih, seperti itu. Tapi kalau ditanya kenapa bahasa Inggris, itu sebenarnya juga by accident juga gitu ya. Karena saya anak IPA dulu sebenarnya tujuannya ngambilnya teknik industri. Nah karena nggak dapat dan saya dari ngambilnya IPC ya, waktu itu masih ada ilmu pengetahuan campuran. Nah bahasa Inggris saya ambil pilihan terakhir tuh. Tapi kayaknya strategi saya kurang baik karena saya milih semua di kampus yang sama di UI waktu itu. Ya mungkin jalan Tuhan juga dikasihnya Inggris karena saya juga suka gitu ya baca sesuatu juga dalam bahasa Inggris. Ya mungkin itulah. Dan satu sisi keinginan menjadi guru itu timbul ketika saya masa akhir-akhir kuliah. Ya cocok lah di situ. Jadi kalau ditanya sebenarnya pengen apa, lamar-lamar sih waktu itu jadi diplomat ya. Jadi ke kedutaan. Tapi nyasarnya ke sekolahan jadinya. Itu sih dari saya. Prinsip apa yang mempegang dalam mendidik siswa-siswi di sini? Prinsip saya dalam mendidik para siswa. Ya intinya sih saya ingin memberikan yang terbaik buat para siswa-siswi saya gitu ya. Mendidik dalam artian ya ingin mempersiapkan kalian menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang punya integritas sungguh dalam hidup ini gitu ya. Dan belajar bukan hanya sekedar menimba ilmu tapi juga belajar dari proses belajar itu sendiri. Dan prinsip saya intinya ya siswa-siswa mau terlibat aktif gitu loh nak. Jadi bukan hanya yang yang aktif-aktif saja yang mendapatkan keuntungan dalam pembelajaran, tapi semuanya harusnya mau terlibat aktif, saling membantu. Ya prinsipnya ya semua anak mau terlibat aktif dan juga memberikan pelayanan yang terbaik itu pada siswa-siswi. Berusaha untuk nyelamin juga gitu ya maunya kalian karena kan kita gapnya juga agak beda gitu ya, agak jauh. Jadi juga berusaha untuk kalau sumuran kalian tuh yang dibutuhkan seperti apa, cara mengajarnya harusnya seperti apa yang kira-kira enak seperti itu, dengan juga tidak mengubah saya seperti apa seperti itu. Jadi kita sama-sama cari jalan tengah supaya kita semuanya sama-sama aktif gitu loh dalam belajar dan mengajar. Momen berkesan selama jadi guru Smart 3 itu apa, Mem?
Momen berkesan, sebenarnya banyak ya momen berkesan buat saya. Tapi mungkin yang paling berkesan ya ketika ada 1-2 anak yang setelah selesai gitu jadi alumni kembali ke saya gitu, terus bercerita, berterima kasih gitu ya. Walaupun dulunya dia tidak merasa mendapat sesuatu yang kesannya kayaknya saya galak itu segala macam, tapi dia merasa itu disiplin itu dibutuhkan ketika dia kuliah. Seperti itu. Jadi berkesannya sih ya itu ya, dari anak-anak, dari sekian banyak anak gitu ya, ada 1-2 yang tiba-tiba muncul di luar ekspektasi saya, datang berterima kasih mem, thank you ya sudah gini-gini. Ada juga yang nulis surat gitu, jadi mungkin nggak berani ngomong langsung tapi nulisan surat, thank you mem selama ini telah begini-begini gitu. Intinya memberikan kayak ucapan terima kasih gitu ya atas selama ini bimbingan dan segala macam. Bahkan ada juga yang tidak pernah saya ajar loh. Nah, itu juga ada yang tiba-tiba datang seperti. Jadi bagi saya sih itu berkesan ya. Walaupun kami sebagai Bapak Ibu guru tidak ada merasa butuh timbal balik apa yang telah kami berikan pada kalian, tapi kami pengennya ya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Dan ketika suatu saat pun kembali ke sekolah ini, kami sangat welcome dan sangat senang gitu ya, apalagi ketika mau sharing, ketika mau berbagi juga sama teman-teman seperti itu. Itu sih buat saya yang berkesan. Halo siswa-siswi SMAK 3, khususnya buat anak-anak kelas 12 ya. Ya, di sini saya mau memberikan kesan dan pesan untuk semua anak-anak ya, agar kalian ketika lulus pun boleh menjadi siswa-siswi yang mau terus mempunyai integritas hidup yang tinggi gitu ya. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat harusnya selaras. Dan saya sungguh rindu bahwa anak-anak terus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan melihat karena untuk memuaskan manusia ataupun memuaskan siapapun gitu ya. Terutama ya tujuannya balik lagi untuk Tuhan. Jadi ketika kalian sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, saya yakin semua effort yang kalian lakukan pun juga yang paling terbaik seperti itu. Jadi dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian kerjakan, lakukanlah pertama motivasinya seperti untuk Tuhan. Jadi ketika segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan, pasti kalian melakukan yang paling maksimal. Ya itu mungkin yang bisa saya kasih pesan buat kalian gitu ya. Semoga sukses dimanapun kalian berada dan mau terus menjadi manusia-manusia yang selalu takut akan Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih.